Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan kita, teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Tema kajian ini sebagai penutup rangkaian kajian tentang Al-Aqsa yang saya sampaikan. Dari sini kita bermula, di Al-Aqsa kita akan berjumpa. Kajian ini saya sarikan dari ceramah Dr. Abdullah An-Nafisi, PhD, dan saya tambahkan dengan kajian-kajian saya sebelumnya. Dr. Abdullah An-Nafisi adalah seorang pakar politik Timur Tengah. Beliau sangat terkenal di Jazirah Arab, seorang pakar politik dari Kuwait, lulusan Cambridge. Beliau menjelaskan tentang kondisi terkini Palestina, dan pagi hari ini saya sampaikan beberapa intisarinya. Dari sini kita bermula, di Al-Aqsa kita akan berjumpa. Kalimat ini bukan sekedar retorika, namun kalimat ini muncul dari sebuah optimisme bahwa kondisi Islam yang seperti ini adalah kewajiban kita untuk kembali membuatnya menang dan jaya. Karena jelas Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida." Liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang hak, liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah menangkan atas agama-agama semuanya, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi tujuan diturunkannya Islam untuk dimenangkan. Namun kemenangan itu bukan tanpa usaha, tanpa upaya. Bahkan mati untuk mewujudkan itu, kata Nabi SAW, "Man mata litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Saya ulangi, "Man mata litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang mati dalam upaya untuk menjadikan kalimat Allah, la ilaha illallah, adalah yang tertinggi, maka ia mati fi sabilillah. Nabi bersabda, "Man sa'alahu Allahu syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi." Barang siapa yang meminta kepada Allah dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mati dalam keadaan mati syahid, maka ia akan mendapatkan derajat kematian seperti para syuhada, walaupun ia mati di atas kasur. Artinya apa? Orang-orang yang tidak di medan tempur pun mendapatkan kesempatan untuk mendapat derajat mati syahid, manakala dirinya, hartanya, ilmunya, seluruh potensinya ia kerahkan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Maka setiap kita bertanggung jawab atas kejayaan Islam, walaupun kita hanya menyumbang satu batu bata atau bahkan sebutir pasir untuk terbangunnya sebuah kejayaan,
Itu bukan hal yang penting. Yang penting kita punya kontribusi. Ya, ini yang akan saya sampaikan. Karena apa? Para Yahudi itu mereka punya keyakinan yang sangat kuat. 2000 tahun mereka berupaya untuk kembali ke Palestina, untuk jaya di sana, dan mereka mewujudkannya. Nah, sedangkan kaum muslimin hari ini bahkan tergerak pun tidak faham bahwa isu ini, masalah ini adalah masalah iman, masalah tentang kesungguhan kita mewujudkan cita-cita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ayah yang kemudian mengumpulkan anaknya, wahai anakku, kelak kita akan menjadi keluarga yang dihormati. Itu artinya anak wajib mewujudkan cita-cita ayahnya. Bagaimana kalau itu Nabi? Kalian nanti pasti akan memperoleh kejayaan. Artinya, wahai anak-anakku, cucu-cucuku, wujudkanlah impianku ini sebelum kalian meninggal dunia. Jadi bukan hanya sekedar janji Nabi, tapi merupakan kewajiban kita untuk mewujudkannya. Beberapa hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, konfrontasi melawan Israel sejatinya adalah konfrontasi melawan Barat. Jadi pertempuran hari ini bukan hanya melawan Israel. Pertempuran hari ini adalah pertempuran melawan Barat. Ya, bahkan pertempuran melawan seluruh kekufuran itu sendiri. Ya, para ulama mengatakan al-kufru millah wahidah. Ya, kekufuran itu hakikatnya satu agama, meskipun berbeda nama. Ya. Tapi itu satu agama. Mereka bersatu untuk menghancurkan Islam. Karena pimpinannya satu, iblis laknatullah alaih. Dia sengaja membuat bermacam-macam itu, ya, disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Tapi hakikatnya adalah ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebatilan tidak akan pernah rela kebenaran bangkit. Apalagi sampai jaya. Ya. Poin nomor 1 ini yang akan saya jelaskan. Sehingga jangan sampai kaum muslimin malah justru terbalik. Ya, masalah Palestina adalah masalah Palestina, bukan masalah kita. Nah, sedangkan Barat semua mendukung Israel. Dari mulai persnya, ya, negara-negaranya, bahkan seluruh masyarakatnya mendukung Israel. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nonton wawancara Piers Morgan, ya, seorang jurnalis yang sangat terkenal, dengan Hussam Yusuf, itu seorang aktor dari Mesir, itu Piers Morgan kaget karena ternyata viewernya paling tinggi selama dia melakukan interview, mengalahkan interview dengan para artis. Hussam Yusuf adalah seorang aktor dari Mesir. Dia diwawancara tentang Palestina dan kalimat-kalimatnya sangat menonjok. Ya. Silahkan nanti dibuka di YouTube-nya Piers Morgan. Piers Morgan ini orang yang kemudian belakangan terkenal karena wawancara dengan Ronaldo mengenai Manchester United. Ya. Nah, Piers Morgan itu viewernya berkaitan dengan wawancaranya dengan Hussam Yusuf itu sampai puluhan bahkan ratusan juta. Akhirnya dia bikin wawancara yang kedua. Nah, wawancara itu sangat bagus sekali, bagaimana dunia terbelalak matanya, ya, karena selama ini mereka ditipu oleh pers Barat. Nah, dalam Protocol of Zion adalah ADART Zionisme gitu ya. Disebutkan bahwa yang pertama yang harus dikuasai adalah emas. Yang kedua, pers. Pers memegang peran penting untuk pembentukan opini. Bagaimana kalah bisa jadi menang, ya, dengan opini. Nah, kita lihat bagaimana film-film Hollywood di masa 30 tahun yang lalu tentang Vietnam itu selalu menang. Padahal Amerika hancur lebur di Vietnam. Sampai ada tokoh Rambo, ada tokoh yang ada orang Surabaya yang jadi aktor film Chuck Norris. Ya. Itu kan orang Surabaya dia kan, Chuck Norris. Ya. Nah, itu nggak pernah kalah itu. Chuck Norris itu nggak pernah kalah. Ya. Padahal Amerika sejatinya babak belur di Vietnam. Untuk membackup itu mereka bikin film-film yang seolah-olah mereka adalah hero.
ya. Rambo yang paling terkenal, ya. Bahkan dunia perfilman pun ikut membackup, ya, melakukan kebohongan publik. Nah, ini apalagi sampai ke politiknya dan sebagainya. Jadi semuanya bersatu untuk melawan Islam. Yang kedua, tujuan akhir Barat adalah mewujudkan the new world order atau tata dunia baru, ya. Yaitu konsep Zionisme Dajjal yang bertujuan untuk menguasai dunia, yang akan menjadikan Al-Quds atau Palestina sebagai pusatnya. Ada kesamaan, kita ingin menjadikan Palestina sebagai pusat Islam, mereka pun ingin menjadikannya sebagai pusat Zionisme, ya. Tinggal siapa yang kuat, karena tidak mungkin sesuatu yang direbut dengan darah dan air mata tidak akan diberikan dengan cuma-cuma, ya. Sesuatu yang direbut dengan darah dan air mata tidak akan mungkin diberikan lagi dengan cuma-cuma, ya. Dan Yahudi telah melakukannya, ya. 2000 tahun mereka berjuang untuk kembali ke Palestina, ya. Walaupun menjadikan Palestina sebagai bangsa penjajah pun mereka, bangsa terjajah pun mereka lakukan. Yang ketiga, kita wajib percaya dengan nubuat dan bisyarah Nabi tentang kemenangan dan kejayaan Islam, ya. Sebagaimana Yahudi yakin. Bahkan jangan sampai kalah keyakinan kita dengan keyakinan bangsa Yahudi, ya. Yang keempat, nubuah dan bisyarah, kabar gembira, bisyarah itu dari Rasulullah, dari Nabi, bertujuan untuk memberikan semangat dan optimisme kepada kaum muslimin dalam mewujudkannya, bukan hanya untuk ditunggu saja tanpa perjuangan dan usaha, ya. Saya sudah sampaikan ini berkali-kali, namun mudah-mudahan menjadi penutup dari rangkaian kajian tentang Palestina. Nabi SAW ketika beliau mengirimkan utusan kepada Kaisar Persia, Kisra Persia, Yazdazir, surat beliau dirobek-robek. Lalu diberitahukan kepada beliau bahwa suratnya dirobek-robek. Apa reaksi beliau? Beliau bersumpah, wallahi, Allah akan merobek-robek kekuasaannya sebagaimana ia merobek-robek suratku. Pernyataan Nabi ini oleh sahabat tidak diartikan sebagai ancaman belaka atau sebagai hanya impian belaka. Sahabat memaknai Nabi memerintahkan kita untuk merebut Persia dan meluluh lantakkannya sebagai balasan atas sikapnya kepada surat yang beliau kirimkan. Maka Umar bin Khattab mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghancurkan Persia, dan itu terjadi, ya, belum lama setelah ia berkuasa. Di kota Qadisiyah, pasukan Persia hancur lebur dan Persia runtuh sampai hari ini tidak bisa bangkit kembali. Padahal kita tahu Persia adalah kerajaan, ya, imperium penguasa dunia, superpower waktu itu. Romawi pun, ya, kalang kabut menghadapi Persia. Di tangan Umar bin Khattab dan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, Persia hancur. Umar bin Khattab dan para sahabat ingin mewujudkan cita-cita Nabi, menghancurkan Persia. Hudzaifah ibn Yaman bertanya, wahai Rasulullah, kota manakah yang lebih dulu ditaklukkan oleh kaum muslimin? Roma atau Konstantinopel, Bizantium? Roma atau kotanya Heraklius? Ya. Nabi mengatakan, la tuftahanna al-Qastantiniyah, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Nabi mengatakan, sungguh kota Konstantinopel akan kalian taklukkan, maka sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik panglima adalah panglima yang memimpin pasukan itu. Para sahabat semuanya mengartikan itu perintah, bukan sekedar janji, bukan sekedar cita-cita, atau bahkan bukan sekedar ramalan. Itu adalah perintah. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama Bani Umayyah, mengirimkan pasukan yang langsung dipimpin oleh putranya Yazid bin Muawiyah untuk merebut Konstantinopel. Ada seorang sahabat yang sudah sepuh, umurnya 90 tahun, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, gugur di Konstantinopel.
Padahal beliau sudah mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, seluruh perang bersama Nabi beliau ikuti. Namun beliau tidak mau ketinggalan untuk datang memenuhi panggilan Nabi, ya, merebut Konstantinopel. Beliau berpesan, kalau aku gugur di perang ini, ya, kuburkan aku di wilayah terjauh yang bisa kalian capai. Itu pesan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ketika beliau gugur, beliau dikuburkan di wilayah paling dekat dengan benteng kota Konstantinopel. Ini bukan cerita, tapi ini adalah sejarah. Nah, kelak Muhammad Al-Fatih sebelum menaklukkan Konstantinopel, beliau ziarah dulu ke makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, betapa pentingnya pertempuran ini. Para ulama bahkan ada yang mengatakan Yazid bin Muawiyah memang adalah orang yang banyak kontroversi, ya. Tetapi dengan memimpin pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel, semoga Allah menerimanya sebagai menerima itu sebagai amal yang menghapuskan kesalahannya. Itu. Jadi para sahabat begitu. Khalifah dari Abbasiyah, Harun ar-Rasyid juga mengutus pasukan untuk merebut Konstantinopel. Ya, kemudian Khalifah Bayazid, kakeknya Muhammad Al-Fatih, juga mengirimkan pasukan untuk merebut Konstantinopel. Dan terakhir tahun 1453 Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel. Nah, jadi bisyarah, kabar gembira dari Nabi itu wajib kita artikan sebagai perintah, bukan sekedar janji, apalagi ramalan. Lalu kita hanya nunggu, toh nanti akan menang, tidak bisa. Ya. Bahkan Nabi sendiri memahami janji-janji Allah sebagai kewajiban. Maka beliau berjihad. Beliau berangkat sendiri kurang lebih 30 kali. Beliau kirimkan pasukan tanpa pimpinan ikut-sertaan beliau kurang lebih 40 kali. 70 kali Rasulullah harus bersimbah darah. 30 kali diantaranya beliau memimpin langsung. Maka para ahli sejarah membagi jihad Nabi itu menjadi dua, ya. Ghazwah itu jihad, peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah Badar, Ghazwah Uhud, Ghazwah Khandaq, Ghazwah Tabuk itu adalah perang-perang yang Nabi langsung turun. Sedangkan Sariyah ada pertempuran yang Nabi tidak ikut terjun langsung. Ini sekaligus jawaban bagi mereka yang mengatakan para pejuang Hamas, para pemimpinnya tidak ikut berjuang di Gaza. Ya. Perang itu tidak semua harus ikut. Ya. Ada kalanya jenderal ada di belakang meja. Ada kalanya dia turun ke medan laga. Nah, itu pun dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi terjun langsung? Untuk apa Nabi mengirimkan pasukan? Untuk mewujudkan janji Allah, yudhhirahu 'alad dini kullih. Ya, janji Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alad dini kullih, itu diwujudkan dengan penaklukan, bukan hanya dengan menengadahkan tangan. Nah, kalau Nabi pun demikian, apalagi kita. Kalau sahabat pun demikian, apalagi kita. Maka janji kemenangan di Palestina itu berarti perintah. Wahai kaum muslimin yang merasa beriman, yang merasa memiliki Al-Aqsa, ya, upayakan semaksimal kalian untuk mengembalikan Al-Aqsa kepada kaum muslimin. Begitu, ya. 5 fase gerakan Zionisme untuk mewujudkan tata dunia baru yang berpusat di Palestina. Ini kajian Dr. Abdullah An-Nafisi yang saya sarikan. Ada 5 fase. Zionisme itu sebuah gerakan untuk mewujudkan the Great Israel, atau negeri Israel Raya di atas tanah yang dijanjikan menurut mereka, yaitu Palestina. 5 fase. Yang pertama, invasi militer Barat atas dunia Islam. Ya. Yahudi menumpang di situ, Nasrani juga menumpang. Maka kita kenal ada trilogi imperialisme: gold, gospel. Gold itu artinya kan alamnya, ambil emasnya, ambil nikelnya, ambil segala macam yang ada.
Nah, kolonialisme mengalami terjadi dua fase. Kolonialisme abad yang lalu dan kolonialisme neokolonialisme. Hari ini musuhnya berada di tempat mereka, namun mereka sudah menguasai sumber daya alam kita. Jadi kolonialisme itu berubah menjadi neokolonialisme atau kolonialisme gaya baru. Ya. Itu semua dengan kekerasan. Mereka rebut Aljazair, Tunisia, Libya. Ya. Aljazair, Prancis menjajahnya beratusan tahun. Ya. Libya dijajah Italia, Mesir dijajah Inggris, Maroko dijajah Prancis. Ya. Afrika Tengah dijajah oleh Belgia, bahkan seluruh bangsa Eropa berebut untuk mengambil kekayaan kaum muslimin. Di Asia, Inggris menjajah India, Pakistan, Bangladesh, menjajah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, ya, Kambodia, Belanda menjajah Indonesia, Portugis menjajah Timor, ya, Spanyol menjajah Kesultanan Sulu, lalu berubah menjadi Filipina. Filipina itu adalah bagian dari Kesultanan Sulu di Kalimantan Utara. Nah, ini mereka kuasai tanah-tanah kaum muslimin, mereka kuasai sumber daya alam kaum muslimin. Karena mayoritas bangsa yang dijajah adalah kaum muslimin, termasuk sampai ke Eropa Timur, yaitu Asia Tengah, itu semua. Ya. Lalu setelah mereka kuasai dengan kekuatan militer, mereka pecah-pecah, mereka tanamkan sebuah ideologi yang kalau semakin ditanamkan akan semakin menjauhkan kaum muslimin dari kemenangan. Apa itu? Nasionalisme. Nasionalisme adalah tadzi, memotong-motong tubuh kaum muslimin yang tadinya satu tubuh menjadi masing-masing mikir dirinya sendiri. Itu jahatnya nasionalisme. Ya, Indonesia ya sudah, pikir Indonesia aja. Malaysia biarlah Malaysia mikir sendiri. Padahal ya, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bisyahri wal humma. Nabi bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin itu seperti tubuh yang satu. Ya, perumpamaan orang mukmin dalam kecintaannya, ya, dalam sayangnya, dan dalam ikatan hatinya itu seperti tubuh yang satu. Apabila satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh merasakan demam dan tidak bisa tidur. Itu semua dihilangkan dengan dipotong-potong dengan nasionalisme sempit. Ya, ditanamkan nasionalisme Arab sehingga mereka berjuang bukan lagi atas dasar ilahi kalimatillah, tapi kejayaan bangsa Arab. Ya. Dengan cara apa? Mengembalikan kepada nenek moyang, ya. Itu. Indonesia dibikin bangga dengan Majapahitnya, dengan Sriwijayanya, ya. Simbol-simbol itu dinampakkan. Islam diturunkan. Ya. Padahal Indonesia dari Sabang sampai Merauke pernah merasakan nikmatnya syariat Islam di bawah para sultan-sultan yang berkuasa. Di timur ada Sultan Ternate, Sultan Tidore, sebelum Papua mengenal Kristen. Itu sudah lebih dulu mengenal Islam. Di Sabang, di Aceh ada Kesultanan Aceh, Kesultanan Gayo, ada Samudra Pasai yang mampu menaklukkan pasukan Portugis, dibantu oleh armada dari Turki Utsmani. Kenapa pasukan Diponegoro begitu kuatnya? Karena mereka mengadopsi sistem kemiliteran Turki Utsmani. Maka ada Sentot Ali Pasha. Pasha itu adalah tingkat militer dari Turki Utsmani. Ya. Jadi itu semua ditutup. Jangan sampai umat kenal, jangan sampai umat tahu. Ya. Tanamkan kepada mereka kebanggaan tradisional. Idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma
alfaina alaihi abaana. Ya, kebanggaan kepada tradisi leluhur yang bertentangan dengan Islam. Ini semua begitu. Maka akhirnya kemudian muncullah nasionalisme sempit. Dr. Muhammad Iqbal mengatakan nasionalisme itu fitrah. Setiap kita mencintai tanah kelahiran kita. Tapi lihatlah Nabi Muhammad. Beliau tinggalkan Mekah dengan berinang air mata. Namun ketika beliau rebut kembali Mekah, beliau tidak tinggal di situ. Beliau balik ke Madinah dan beliau wafat dan dimakamkan di sana. Artinya mencintai tanah air itu adalah sebuah ibadah. Tetapi jangan lupa bahwa tanah air kita adalah bumi ini yang Allah ciptakan untuk manusia seluruhnya, untuk kaum muslimin. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, dipecah-pecah dengan Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei, masing-masing sibuk dengan wilayah masing-masing. Itu cara untuk memperlambat bangkitnya Islam menjadi satu tubuh kembali. Ya. Yang ketiga, setelah secara teritorial ya, menjadi nation state, lalu ditanamkan westernisasi, penghancuran akhlak dengan ghazul fikri, pernah kita bahas di sini. Maka rakyatnya hancur, akhlaknya hancur. Nah, karena itu Nabi bersabda, "Idza fasada ahlus syami fala khaira fikum." Jika penduduk negeri Syam sudah rusak, maka tidak tersisa lagi kebaikan pada kalian. Allah jamin. Negeri Syam tidak akan rusak. Selalu ada orang yang mempertahankan din ini, akidahnya, akhlaknya, jihadnya, perjuangannya. Allah jaga itu untuk Nabi. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah menjamin negeri Syam untukku. Karena bagaimana kalau kemudian seluruh bumi ini sudah rusak, mana yang diharapkan? Ibarat kalau punya anak 5, janganlah 5 semuanya. Ya. Tinggalkan 1 ya Allah, kan begitu ya. Paling enggak 1 ya. Westernisasi. Lalu setelah itu apa? Penerapan demokrasi, ekonomi liberal, ribawi. Maka sebuah bangsa yang menerapkan 7 hal yang dimurkai Allah, dia akan hancur selamanya. Ya, yang pertama syirik. Nah, syirik ini bukan hanya syirik menyembah batu, menjadikan hukum selain hukum Allah sebagai landasan adalah syirik akbar. Dan hampir di seluruh kaum muslimin menerapkan seperti itu. Ya. Hukum tandingan itu syirik, dustur namanya. Ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan tandingan. Adi bin Hatim yang waktu itu belum masuk Islam komplain ke Nabi, "Ya Muhammad, tidak benar pendeta kami menyembah pendeta kami." Kata Nabi, "Bukankah pendeta kalian menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah?" Iya. "Lalu kalian mengikutinya dengan sukarela?" Iya. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Nah, ya, surat At-Taubah ya. Ibadah kepada pendeta adalah bukan rukuk sujud kepada mereka, tetapi mengikuti apa yang mereka kehendaki, yaitu merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu adalah peribadatan kepada pendeta. Nah, ketika sudah seperti itu, yang kelima, dibentuklah tata dunia baru. Nation state. Seluruh negara-negara yang berdiri, yang merdeka katanya ya, baru diakui kemerdekaannya kalau sudah daftar ke PBB. Ya, daftar dulu, ada daftar ulang, ada segala macam nanti, ada penataran ya. Ya, kita ingat bagaimana negara-negara itu tidak diakui kalau tidak daftar ikut jadi anggota PBB. Padahal anggota PBB yang utama adalah 5 negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Mereka bisa tidur dengan nyenyak, sementara 150 negara yang lain sedang rapat. Begitu mereka bangun bilang tidak, maka selesailah urusan. Veto namanya. Itu apa? Sebuah
demokrasi kayak begitu. Silahkan kalian berunding sampai ya mulut berbusa-busa. Biarkan kami tunggu. Kalau kami setuju, kami katakan setuju. Kalau tidak, kami katakan tidak. Sudah. Apakah ini yang namanya kesetaraan? Apakah ini yang namanya freedom? Apakah ini yang namanya demokrasi? Ketika 5 negara memiliki hak khusus untuk mengatur seluruh anggotanya. Nah, ini banyak yang nggak sadar. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi. Maka mengembalikan masalah Palestina kepada PBB itu sama saja keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Umat Islam yang bisa menyelesaikannya sendiri. Ini dikatakan oleh Najmuddin Erbakan. Najmuddin Erbakan ini pendahulunya Rajab Tayyip Erdogan. Apa yang terjadi? Erbakan digulingkan, bahkan ditangkap. Nah, Erbakan mengatakan masalah Palestina hanya akan selesai apabila kaum muslimin sendiri yang menyelesaikannya. Menyerahkan Palestina kepada persatuan bangsa-bangsa itu ibarat menyembelih Palestina, ya, di depan mata kita. Ya. Menyerahkan masalah Palestina kepada PBB ibarat menyembelih ya Palestina di depan mata kita. Nah, ini kesadaran ini penting. Ya. Maka saya katakan kajian kayak gini tidak kalah pentingnya dengan kajian tentang akidah. Ya. Karena implementasi dari wala kita, implementasi dari loyalitas kita. Nah, loyalitas itu bagian dari akidah. Nah, loyalitas bangsa-bangsa ini kepada PBB begitu kuat, padahal PBB adalah organisasi Zionisme untuk membentuk tata dunia baru. Ini bukan rahasia lagi, sudah. Nah, setelah berabad-abad kolonialisme Barat atas negeri-negeri Islam berlangsung, tahun 1916 perjanjian rahasia Sykes-Picot yang ditandatangani oleh Mark Sykes dari Inggris, diplomat Inggris, dan François Georges Picot, ya, diplomat dari Prancis, saat meletusnya Perang Dunia Pertama untuk mencaplok wilayah-wilayah Arab dari Khilafatul Utsmani sebagai langkah awal untuk merebut Palestina dari kaum muslimin. Ya. Mesir sudah direbut Inggris, Afrika Utara semua jadi bancakan, jadi rebutan, ya, dibagi-bagi. Tinggal Jazirah yang belum. Nah, maka kemudian begitu Perang Dunia Pertama selesai, Turki Utsmani dan Jerman kalah, mereka membuat perjanjian. Wilayah Arab nantinya akan dibagi antara Inggris dan Prancis, dua pemenang Perang Dunia Pertama. Inggris mendapatkan Irak. Nah, Irak ini di bawah penjajahan Inggris. Apa yang dilakukan Inggris? Dipecah jadi dua, Irak dan Kuwait. Irak dan Kuwait, makanya Saddam Hussein invasi Kuwait itu karena dulu Kuwait adalah wilayahnya Irak. Nah, di Kuwait itu ya seperti Belanda membagi Solo menjadi kesultanan dan kesunanan. Ya. Yogyakarta menjadi kesultanan dan kesunanan gitu. Divide et impera, pecah belah dan taklukkan. Ya. Maka saya katakan mastermind-nya sama, ya. Otaknya itu sama, cuma namanya beda. Ini Belanda, ini Israel, tapi sama semuanya. Ya. Yordania, Haifa atau Palestina dan sekitarnya. Sedangkan Prancis mendapat bagian Suriah dan Lebanon. Ya. Adapun sebagian besar wilayah Palestina akan berada dalam kontrol bersama. Ya. Kenapa dikontrol bersama? Karena untuk Palestina spesial. Ya. Bukan untuk Inggris, bukan untuk Prancis, tapi untuk Yahudi kalau mereka sudah berkumpul. Ya, ini sejarah. Jadi memang Inggris dan Prancis itu menjanjikan. Ya. Ini Sykes-Picot, wilayah Syam, ya, Yordania dijajah Inggris, Suriah untuk Prancis, Lebanon untuk Prancis, ya. Tel Aviv, sekarang ini Tel Aviv, Haifa itu untuk Inggris. Nah, Palestina keseluruhan diawasi bersama untuk nanti diserahkan kepada bangsa Yahudi. Nah, tahun 1917
Balfour Declaration. Ya. Ini janji Balfour. Orang Arab menyebutkan wa'du Balfour. Janjinya Balfour. Apa? Menyiapkan Inggris, menyiapkan Palestina untuk bangsa Yahudi. Nah, orang Yahudi percaya dengan janjinya Balfour. Kaum muslimin harusnya percaya dengan janjinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menlu Inggris keturunan Yahudi, Arthur James Balfour, dalam deklarasi Balfour meyakinkan pemimpin Zionis Inggris, Lord Walter Rothschild, ini orang terkaya di Inggris hari ini, ya, mitra dagangnya Prabowo. Ya, lewat Hashim, ya. Nggak Prabowo langsung, lewat Hashim, ya. Jadi ada dua grup yang menjadi mitra dagang Rothschild, Bakri Brothers dan Hashim, grupnya Hashim. Itu mitra dagangnya adalah Rothschild. Tapi cucunya Walter Rothschild, silakan cari, namanya saya nggak hafal. Tapi cucu dari Walter Rothschild. Nah, karena memang dia konglomeratnya Inggris, yang megang Inggris itu Rothschild itu, ya. Bahwa Inggris akan mendukung penuh rencana pemukiman Yahudi di Palestina dalam upaya mewujudkan berdirinya negara Yahudi di Palestina. Deklarasi itu kemudian terkenal dengan nama Balfour Declaration atau Deklarasi Balfour. Ini mereview kembali kajian-kajian yang lalu, ya. Jadi yang menjanjikan Palestina untuk Yahudi itu Inggris, ya. Ini kertasnya, ya, dokumennya saya terjemahkan. Kementerian Luar Negeri Inggris 2 November 1917. Kepada yang terhormat Rothschild, dengan rasa senang saya menyampaikan kepada Anda atas nama pemerintah Kerajaan Inggris, deklarasi yang didasarkan pada simpati untuk aspirasi Zionis Yahudi ini telah diajukan dan disetujui oleh Kabinet Perang. Nah, aspirasinya itu dilakukan pada tahun 1897 di Basel, ya, dipimpin oleh Theodor Herzl. Yahudi di dunia kumpul semua dan bertekad membentuk negara Israel Raya di tanah yang dijanjikan Allah, yaitu di Palestina. 1897. Nah, 1917 mereka melakukan lobby kepada pemerintah Inggris dan disetujui. Pemerintah Kerajaan Inggris memandang positif pendirian tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini. Maka Inggris itu menjagakan Palestina sebelum Yahudi berkumpul di sana, ya. Itu. Jadi begitu taktiknya kayak gitu. Maka saya katakan konfrontasi melawan Israel sejatinya konfrontasi melawan Barat, ya. Jadi ya yang di belakangnya ada Inggris, Prancis, Jerman, semuanya bersatu. Nah, kaum muslimin pemerintahannya Saudi, Mesir, semua sudah bungkam. Nah, para dai-nya ada yang pro, ada yang malah nyari-nyari kesalahan. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Kita sendiri kaum muslimin memandang perjuangan rakyat Palestina itu ada yang masih nyinyir, ya. Nah, kita tidak satu kata, ya. Sebab dipahami bahwa tidak ada yang dapat menghakimi hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak dan status politik yang dimiliki oleh Yahudi di negara lainnya. Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Pada kajian mungkin 2-3 tahun yang lalu saya jelaskan bahwa lobby Yahudi itu hampir di seluruh negara-negara yang dijajah. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, Rajiman Wedya Diningrat yang sekarang jadi nama-nama jalan, ya, itu anggota BPUPKI. Dia adalah Ketua Freemasonry Indonesia. Dan dia mendapatkan penghargaan dari Freemasonry Belanda. Freemasonry adalah organisasi rahasia Yahudi, ya, Paku Alam yang sebelum ini, ya, termasuk Dr. Cipto Mangunkusumo,
Budi Utomo itu adalah organisasi yang anggotanya mayoritas anggota Freemasonry. Sudah pernah saya sampaikan di kajian di sini. Ya. Itu Indonesia, ya, seabad yang lalu mereka ikut serta dalam pembentukan apa? Konstitusi. Nah, di Turki bahkan terlibat langsung dalam penggulingan khilafah Turki Utsmani, ya, yaitu dengan menjadikan Mustafa Kemal Pasha sebagai pimpinannya. Padahal kita tahu Mustafa Kemal Pasha adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Nah, begitu dia berkuasa, azan dilarang. Kota Konstantinopel yang direbut oleh Muhammad Al-Fatih lalu dirubah namanya menjadi Islambul. Islambul, ya. Islambul namanya, bukan Istanbul. Islambul. Islam, kota Islam. Dari Konstantinopel menjadi kota Islam. Oleh Kamal Pasha dirubah menjadi Istanbul. Ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar nama Khalid Islambuli. Itu diambil dari kata Islambul itu. Nah, orang terkenal sekali, silakan cari Khalid Islambuli. Ya. Pasca Perang Dunia Pertama, negara-negara pemenang perang membentuk Nation Leagues atau Liga Bangsa-Bangsa, ya, yang bertujuan untuk membangun tata dunia baru yang akan mereka atur dan kuasai. Karena Jerman dan Turki Utsmani itu memiliki wilayah yang luas. Lalu ketika mereka sudah kalah, mereka bikin, ya, tata baru dunia ini dengan membuat Liga Bangsa-Bangsa. Di antara kesepakatan LBB adalah memberikan kewenangan penuh kepada Inggris untuk mengawasi Palestina sebelum nantinya diserahkan kepada Yahudi untuk didirikan negara Israel Raya, the Great Israel, sebagaimana tertera dalam Balfour Declaration. Ya. Jadi supaya terlihat formal, sah, maka dibikinlah organisasi untuk menstempel itu, namanya Liga Bangsa-Bangsa. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan sekutu Amerika, Inggris, Prancis, ya, melawan Jerman. Negara-negara pemenang perang itu lalu merubah Liga Bangsa-Bangsa menjadi United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa dengan menetapkan hak veto kepada 5 anggota tetap di Dewan Keamanan PBB. Inilah realisasi yang lebih nyata dari proyek tata dunia baru, di mana sebuah negara baru diakui kedaulatannya jika sudah mendapat persetujuan dari PBB dan semua keputusan akhir ada pada 5 negara pemegang hak veto. Ya. Jadi negara dimanapun baru diakui sebagai negara kalau mau tunduk pada aturan PBB. Nah, karena kalau tidak ikut PBB belum diakui sebagai negara. Indonesia baru diakui kalau nggak salah tahun 1949 nggak salah. Ya. Merdekanya tahun 45, diakuinya 49 kalau nggak salah. Belanda baru mengakui 49. Makanya dia agresi ke Indonesia itu bukan menganggap Indonesia sudah merdeka, tapi menganggap bahwa Indonesia itu milik Belanda. Ya. Baru diakui tahun 1949. Tapi lihatlah, Israel berdiri 48, saat itu juga langsung diakui oleh PBB. Karena yang membidani adalah PBB sendiri. Nah, ini 14 Mei 1948, PBB mengakui Israel sebagai negara di atas tanah milik rakyat Palestina. Nah, ya, PBB itu sejatinya adalah Amerika, ya kan? Yang menguasai PBB adalah Amerika. Nah, yang menguasai Amerika Yahudi. Nah, ini omongannya nih. Ariel Sharon itu dulu menteri perumahan. Karena perumahan di Israel itu memegang peran paling penting. Untuk apa? Menggusur. Ya. Jadi Ariel Sharon itu menteri penggusuran. Nah, penggusuran itu artinya apa? Membunuhi. Silakan ibu-ibu yang kalau bapak-bapak tinggal ceritain aja. Ada film namanya Farha. Ini film sekitar 30 menit sampai 40 menit tentang kisah seorang gadis Palestina yang keluarganya terbunuh, tetangga-tetangganya terbantai karena peristiwa An-Nakba atau pengusiran dan pembantaian tahun 1948.
Ya, bisa di-download. Nama filmnya judulnya Farha. Itu kisah seorang gadis yang ayahnya ditangkap oleh pasukan Inggris. Nah, di pasukan Inggris lah yang mengusir penduduk Haifa. Lalu mereka pindah ke Gaza. Itu bukan pasukan Yahudi, tapi pasukan Inggris. Ya, jadi kalau kita buka sejarah, Inggris yang paling berperan untuk berdirinya negara Israel, dan itu sudah pernah saya sampaikan pada kajian di sini. Ya. Nah, di sebuah radio lokal, Ariel Sharon setelah Menteri Perumahan jadi Menteri Pertahanan. Nah, saat dia menjadi Menteri Pertahanan inilah tahun 1984 dia membantai 2.000 pengungsi Palestina di kamp Shabra dan Shatila. Ya, 2.000 dibantai dengan ditembaki. Masih ada dokumentasinya, silakan tanya sama Mbah Google. Ya. Shabra dan Shatila. Ya. Nah, terakhir orang ini sakaratul maut 8 tahun. Buat mainan malaikat ya. Ya. Dia mengatakan, saya ingin mengatakan kepada Anda sesuatu yang sangat jelas. Jangan takut dengan tekanan Amerika terhadap Israel. Kita, kaum Yahudi lah yang mengontrol Amerika dan mereka tahu persis tentang hal ini. Ya. Tidak ada satupun presiden Amerika, calon presiden Amerika bisa menang kalau tanpa restu lobi Yahudi. Itu diakui semua. Di balik presiden Amerika itu ada lobi Yahudi yang sangat kuat. Ya. Indonesia, lobi Yahudi juga main. Ya. Bagaimana ketika Presiden Soeharto hampir jatuh, ya, itu kapal perang Amerika sudah merapat di Tanjung Priok. Nah, Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu Nation Secretary sudah melakukan Cywar. Jadi dia sudah tahu bahwa akhirnya Soeharto akan jatuh. Bahkan jatuhnya Soekarno pun tidak lepas dari campur tangan Amerika. Ya, tidak ada satupun bangsa Muslim yang Amerika tidak ikut campur tangan dan menentukan pemimpinnya. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum. Nah, Amerika itu kepentingannya adalah kepentingan Yahudi. Nah, dengan meminjam PBB. Ya. Walaupun Saddam Hussein kontroversial, tetapi dia adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya. Walaupun Muammar Gaddafi kontroversial, tapi di bawah Gaddafi, ya, kemakmuran Libya tercapai. Nah, sekarang semua wilayah yang Amerika turun hancur lebur menggunakan nama PBB dan PBB diam. Ya. Bagaimana kita lihat, ya, Sudan, Libya, Irak, Afghanistan, ya, semuanya hancur lebur dan itu semua adalah wilayah kaum muslimin. Nah, ini Dajjal dan Zionisme internasional. Nah, kenapa Zionisme internasional itu kaitannya langsung dengan Dajjal? Nah, kajian-kajian tentang ini sangat banyak, tapi saya hanya akan mengambil dari sabda Nabi saja untuk mengaitkan bahwa Dajjal itu tidak pernah berpisah dari Yahudi. Bahkan Dajjal adalah idolanya Yahudi, ya. Mesiah atau juru selamatnya Yahudi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Dajjal diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka mengenakan at-tayalisah atau jubah kebanggaan. Jadi munculnya Dajjal nanti dari Asbahan. Asbahan itu sebuah kota di Iran. Munculnya dari Iran, diikuti 70.000 pemuka-pemuka Yahudi. Nah, jumlah 70.000 ini bukan jumlah yang kemudian tidak mungkin bertambah atau berkurang. Itu hanya angka saja, ya. Tapi jumlahnya bisa banyak. 70 itu pemimpinnya, ya. Supporternya mungkin lebih banyak, ya. Pemimpinnya 70, ya. Nah, di Iran itu ada sekte Yahudi
sekte Yahudi yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Namanya Neturei Karta. Sekte Neturei Karta meyakini apabila Yahudi merebut Palestina tanpa bantuan Dajjal tidak akan berhasil. Maka mereka menunggu Dajjal itu. Nah, Presiden Iran Ahmadinejad waktu berkunjung ke Amerika, dia diberikan penghargaan oleh sekte Neturei Karta. Bisa ditanya di YouTube gitu. Ya. Penghargaan dari Neturei Karta namanya kepada Ahmadinejad. Nah, ternyata apa hubungannya? Dajjal nanti akan muncul dari Iran, ya. Persia, gitu. Apabila Dajjal sudah terbunuh, orang Yahudi yang berperang bersamanya pun menjadi hancur lebur barisannya. Jumlahnya mencapai 70.000. Nah, ini. Jadi hancurnya Yahudi itu dengan terbunuhnya Dajjal. Nah, gitu. Ketiga hadis di atas mengisyaratkan bahwa para pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi. Di era modern saat ini, Dajjal muncul dalam berbagai versinya. Salah satunya yang paling jelas adalah dalam bentuk kekuatan dan gerakan Zionisme internasional. Nabi menyebutkan sebelum Dajjal yang sungguhnya muncul, akan muncul Dajjalin. Para Dajjal-Dajjal kecil, diantaranya para penipu, para tukang sihir. Ya. Nah, tentunya mereka punya pengikut. Ya. Nah, ini matanya satu. Kita lihat bagaimana mata uang Amerika ada mata. Ada mata satu. Simbol-simbol apa? Illuminati. Ya. Ada Freemasonry, ada Illuminati. Ya, ini orang mengatakan ini hanya fiksi. Sejatinya tidak. Ya. Sejatinya tidak. Ya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon-pohon. Lalu batu dan pohon berbicara, "Hai muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah ia, kecuali Gharqad, sebab ia sungguh merupakan pohon Yahudi." Nah, Gharqad itu kalau di sini kayak kaktus. Nah, itu menjadi simbol Yahudi. Ya. Hadis-hadis ini bukan ramalan. Hadis-hadis ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa Nabi. Artinya itu proses yang tidak mungkin tidak terjadi. Ya. Sesuatu gambaran nanti akan seperti ini. Nah, perintah Nabi SAW untuk mengumpulkan kekuatan di Syam. Nah, ini perintah Nabi perintahkan. Maka banyak penulis, banyak ulama menyebutkan Syam adalah negeri akhir zaman. Islam di akhir zaman nanti menjelang kiamat, menjelang kemenangannya, pusatnya di Syam. Dulu pernah berpusat di Mekah, dulu pernah berpusat di Madinah, lalu pindah ke Damaskus, lalu pindah ke Baghdad, lalu pindah ke Istanbul atau Turki. Nah, nanti di akhir zaman pusat Islam letaknya di Palestina. Ya. Di masa Bani Umayyah, ya, pusat Islam di Damaskus. Di masa Bani Abbasiyah, pusat Islam di Baghdad. Di masa Turki Utsmani, pusat Islam di Turki, di Istanbul. Nah, kelak di akhir zaman pusat Islam ada di Baitul Maqdis, Palestina, Syam. Nah, ini bukan sekedar janji, tapi perintah. Wahai kaum muslimin, wujudkanlah janji nabimu ini. Gitu ya, kurang lebih. Sama seperti orang tua yang mewasiatkan pada anak-anaknya. Ya, cita-cita bapakmu belum selesai, kalian yang wajib mewujudkan. Nah, ini negeri Syam meliputi Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Ini Syam. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk menjadikan pusat Islam ini lemah, dikuasai, dipecah-pecah, kemudian tanamkan nasionalisme. Ya, maka hari ini Suriah berpikir Suriah sendiri, Yordania berpikir Yordania sendiri. Nah,
Lebanon demikian. Palestina pun jadi sendirian. Nah, di Palestina dipecah jadi dua. Ya. Tepi barat sama Gaza. Tepi barat serahkan kepada Fatah. Gaza dipegang oleh Hamas. Fatah pengennya demokrasi sekuler. Hamas pengennya syariat Islam. Itu. Namun kita tidak perpanjang ini, kita doa, satukanlah mereka ya Allah. Ya, gitu. Di saat ini bukan saatnya untuk mencari kesalahan dan kelemahan. Ini saatnya untuk mendukung mereka, siapapun mereka. Nah. Kalian akan dikumpulkan di sana. Tangan beliau menunjuk Syam. Artinya berkumpullah kalian di sana, di Syam. Dengan berjalan kaki atau naik kendaraan maupun berjalan terbalik. Saking semangatnya kaum muslimin untuk mengumpulkan kekuatan di Syam. Nah hari ini ya, kita tidak ke sana, tapi doa kita, harta kita, dukungan kita ke sana. Mata hati kita, kita berjuang di sini, tetapi cita-cita kita tergantung di sana. Nah, kalau tidak begitu, kapan akan terwujud cita-cita Nabi ini? Ya, Nabi berkumpullah kalian, maksudnya, ya, susunlah kekuatan di sana, karena musuh semua menuju ke sana. Ya. Ya'juj dan Ma'juj pun menuju ke Baitul Maqdis. Gitu. Mata sipit pun menuju Baitul Maqdis. Yang nggak ada kaitan-kaitannya sama Arab pun ke sana, gitu ya. Syam adalah negeri tempat berkumpul umat Islam dan titik penyebaran kemenangan, rahmat, kejayaan. Di akhir zaman ini ya, pusat negeri Islam adalah Syam. Ya. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Artinya jawaban Nabi ini, wahai orang yang mengalami saat ini, pilihlah Syam. Ya. Ada 3 pasukan nanti yang akan kuat, Yaman, Irak, dan Syam. Tapi kalian pilih Syam. Ya. Nabi bersabda, hendaklah kamu memilih Syam. Mengapa kita diperintahkan memilih Syam? Karena ia adalah negeri pilihan Allah. Yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Negeri pilihan untuk hamba pilihan. Ya. Maka banyak orang yang kemudian menuju Syam. Para sahabat menuju Syam. Ya. Jika tidak bisa, hendaklah kamu memilih Yaman. Dan berilah minum binatang kamu dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Ya. Jadi Syam itu dijamin oleh Allah untuk Nabi. Ya Rasulullah, mungkin ya Syam akan aku jamin untukmu dan umatmu. Ya. Benteng terakhir kaum muslimin. Standar terakhir keimanan kaum muslimin itu di Syam. Maka kalau hari ini ditempa dengan berbagai macam ujian, karena nanti yang dihadapi musuh yang tidak ringan. Pada kajian yang lalu sudah saya sebutkan, bangsa bermata sipit, Majusi, ateis, musyrikin, Romawi Barat, Romawi Timur, Kristen, Dajjal, Yahudi, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, hanya dalam kurun waktu 7 tahun. Bayangkan pasukan 7 tahun berperang tanpa henti. Satu kalah datang musuh yang baru. Musuh ini kalah datang lagi yang baru. Sampai musuh terbesar yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Jumlahnya saking besarnya bisa membuat Danau Tiberias kering. Bayangkan pasukan seperti apa yang harus menghadapi ya, jumlah pasukan yang mampu mengeringkan danau yang sepanjang dunia tidak pernah kering. Danau Tiberias itu kalau kering kiamat datang. Danau Tiberias nggak pernah kering. Siapa yang mengeringkan? Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Indonesia wilayah yang sangat luas, maka pemerintah menyiapkan tentara yang kuat, kan gitu ya. Ketika semua kekuatan berebut, Indonesia harus dipertahankan. Nah, Syam itu lebih dari Indonesia. Syam itu tanah suci kaum muslimin, maka pastilah Allah campur tangan untuk menjaga negerinya. Dan Allah berfirman kepada Muhammad, aku jamin Syam untuk engkau. Nah ini jaminan.
Aku bermimpi melihat tiang kitab atau Islam ditarik dari bawah bantalku. Aku ikuti pandanganku, ternyata ia adalah cahaya sangat terang hingga aku mengira akan mencabut penglihatanku. Aku diarahkan tiang cahaya itu, lalu diarahkan tiang cahaya itu ke Syam. Dan ketahuilah bahwa jika fitnah akhir zaman telah terjadi, maka iman yang sebenar-benarnya tempatnya di Syam. Nah, di saat dunia semua terpukau dengan Dajjal, kaum muslimin di Syam justru yang akan menghabisi Dajjal. Ya. Di saat dunia semua berdamai, ya, lalu mengharapkan gunung emas dari Dajjal, kekayaan dari Dajjal, penduduk negeri Syam tidak tergiur sama sekali. Itu karena iman mereka yang sudah sangat kuat. Nah, itu. Nah, sampai dalam hadis yang lain Allah jaga generasi demi generasi. Ya. Akan ada sekelompok umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan terus menang hingga hari kiamat. Rasulullah SAW melanjutkan dengan bersabda, lalu turunlah Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin mereka berkata, kemarilah, jadilah imam salat kami. Isa menjawab, tidak, sesungguhnya kalian itu satu sama lain saling memimpin sebagai kemuliaan dari Allah kepada umat ini. Jadi pasukan itu terus dijaga dari sejak Nabi sampai hari ini, akan ada terus. Ketika Syam kalah, mereka minggir. Ketika Syam direbut, mereka maju ke Syam, meransek. Ya. Jadi ketika Inggris dan Prancis, kerajaan Inggris dan Prancis merebut Palestina, Taif al-Mansurah minggir. Tapi mereka tetap ada, ya, melakukan perlawanan walaupun belum berhasil menang. Akhirnya tahun 1999 Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan merebut kembali Palestina. Ya. Para ulama mengatakan, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, Salahuddin dan pasukannya adalah Taifah Al-Mansurah, pasukan yang tidak terkalahkan. Begitu. Ketika Tartar merebut Baghdad, kemudian menguasai khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah direbut oleh Tartar Mongol. Taifah Al-Mansurah tetap ada. Ketika Mongol menuju Mesir, dicegat oleh Saifuddin Qutus di Ain Jalut. Ain Jalut itu sebuah kota di Palestina. Pasukan Mongol hancur lebur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang waktu itu ikut berperang menjadi panglima perangnya, mengatakan, pasukan yang dipimpin Saifuddin Qutus adalah Taifah Al-Mansurah, pasukan yang tidak terkalahkan. Nah, jadi setiap zaman muncul. Nah, generasi terakhirnya akan bertemu dengan Nabi Isa untuk bersama-sama menyelesaikan Dajjal. Gitu ya. Jadi generasi demi generasi dijaga. Ketika mereka menguasai Palestina, mereka di Palestina di Syam. Ketika direbut orang, mereka minggir. Gitu. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka mengalahkan siapa saja yang musuhnya hingga generasi yang terakhir dari mereka memerangi Dajjal. Jadi selalu ada. Senantiasa ada berarti tidak pernah tidak ada. Selalu ada. Nah, makna Taifah itu kelompok kecil. Jumlahnya mungkin sampai 1.000, 10.000 gitu. Nggak nyampe jutaan. Tetapi kelompok kecil ini tidak pernah menyerah, tidak pernah mau berhenti untuk mengakui kalah. Maka kemarin ketika ada propaganda, ya, Israel mengatakan bahwa para pejuang menyerah, itu sebenarnya adalah para pengurus yayasan dan guru-guru sekolah dasar yang mereka tangkapi, mereka telanjangi hanya pakai celana kolor, kemudian difoto, dikatakan mereka adalah pejuang Hamas yang menyerahkan diri. Nah, ini saking pusingnya mereka menghadapi, ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, panjang terowongan yang dibikin Hamas berapa? 500 kilo. Jakarta Semarang, Pak. Dalamnya berapa? 60 sampai 80 meter di bawah. Jadi di bawah kota Gaza itu ada kota dihuni para mujahidin, akan senantiasa ada. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat
maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Ya. Jadi yang dituju pertama adalah Madinah, lalu Madinah itu malaikat menyambutnya dan membelokkan ke Syam. Dalam riwayat lain menyebutkan, lalu turunlah Isa bin Maryam di menara putih di bagian timur Damaskus. Isa bin Maryam menemukan Dajjal di pintu Lot, kemudian membunuhnya. Jadi yang membunuh Dajjal adalah Isa al-Masih. Yang mengalahkan pasukannya Dajjal, Taifah al-Mansurah. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang akan selalu berpegang teguh di atas din ini, senantiasa menang atas musuh mereka. Kejahatan orang-orang yang ingin mencelakakan mereka tidak akan mampu membahayakan mereka kecuali disebabkan kesulitan hidup yang menimpa mereka sampai Allah datangkan ketetapannya dan mereka tetap seperti itu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah mereka itu?" Beliau menjawab, "Mereka di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis." Jelas sekali ini ya. Pasukan yang tidak akan pernah kalah sampai Nabi Isa turun, sampai Dajjal dikalahkan. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik jihad kalian adalah ribat, dan sebaik-baik ribat kalian adalah di Asqalan. Asqalan itu di Palestina. Ya, sekarang namanya Askelon. Ya, Askelon, 20 km dari Gaza. Ya. Benteng umat Islam saat itu di wilayah yang disebut Ghutah, daerah sekitar kota Damaskus. Ini pada waktu Palhamah Kubro, perang akhir zaman. Itu kaum muslimin memusatkan kekuatannya di Ghutah, di Damaskus. Ya, ini satu sudah saya baca. Siapa yang lebih percaya terhadap apa yang dijanjikan? Ya, Yahudi dengan janji Bible-nya atau kaum muslimin dengan janji nabinya? Kuat siapa kepercayaannya? Hari ini kuat Yahudi. Ya. Faktanya begitu ya. Hari ini lebih kuat imannya Yahudi. Nah, setan nanti ketika sudah selesai urusan, sudah masuk di neraka, dia mengatakan, "Innallaha wa'adakum wa'dal haq." Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Tapi aku juga menipu kalian dengan janji-janji, tapi aku menyalahinya. Sedangkan Allah mewujudkan janji itu. Ya. Ini janji Allah melalui lisan Nabi, kita akan kembali jaya. Penduduk Palestina tidak akan pernah bisa dikalahkan, begitu. Nah, kita tinggal yakin saja. Ya. Kaum Yahudi percaya sepenuhnya dengan janji yang mereka yakini berasal dari Tuhan mereka, lalu mereka berusaha keras untuk mewujudkannya. Sejak tahun 50 sebelum Masehi, mereka terusir dari Palestina, tapi mereka tidak pernah melupakan janji tersebut. Setelah 20.000 tahun mereka berusaha dengan segala cara. Pada tahun 1948 mereka akhirnya berhasil mendirikan sebuah negara di atas tanah Palestina, meskipun dengan cara mengusir rakyat Palestina dari tempat tinggal dan tanah kelahirannya. Kini saatnya kita menyadarkan kaum muslimin agar yakin dan mengimani janji Allah dan Rasulnya bahwa kelak kita akan kembali jaya jika kita memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Nah, kejayaan itu lewat khilafah Islamiyah. Nah, maka saya tetap katakan tidak bisa jaya tanpa khilafah. Ya, walaupun dikatakan itu aliran sesat lah, apalah terserah. Ini janji Nabi. Dosa kalau kita nggak yakin. Ya. Malu kita sama orang Yahudi yang percaya dengan janji Dajjal. Ya. Yahudi percaya dengan janji Dajjal. Ya. Kita tidak percaya dengan janji Rasulullah yang mulia, yang teragung. Dajjal itu manusia paling buruk, makhluk paling buruk, sedangkan Rasulullah makhluk paling baik. Nah. Yeremia 31 ayat 33-35. Ini Bible. Janji yang diyakini oleh Yahudi. Dasar Yahudi kenapa mereka berjuang mewujudkan mimpinya untuk kembali ke Palestina. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang membuat matahari menerangi siang dan menetapkan urutan yang pasti pada bulan dan bintang-bintang yang menerangi malam hari? Siapa yang membangkitkan laut hingga gelombangnya bergemuruh? Tuhan semesta alam adalah namanya. Jika semua ketentuan pasti ini berasal dari sisiku, demikianlah firman Tuhan, maka keturunan Israel akhirnya pun menjadi bangsa di hadapanku selamanya.
Jadi mereka meyakini nanti akan menjadi bangsa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, di hadapan Yehova, bangsa di Palestina. Itu. Makanya mereka menjadikan simbol negaranya dengan bintang Daud, mengembalikan kejayaan Nabi, kerajaan Daud, kerajaan Sulaiman. Versi mereka, ya, bukan versi Islam. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu adalah nabinya Allah. Nah, mereka juga meyakini sebagai nabinya, tapi dengan versi mereka. Kaisar Napoleon Bonaparte dalam ekspedisinya ke Timur Tengah bertanya kepada salah seorang jenderalnya, dapatkah Anda memberi saya bukti bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan? Ini orang kafir ketemu sama orang kafir. Mana bukti bahwa Alkitab itu firman Tuhan, Bible itu firman Tuhan? Sang jenderal menjawab, yang mulia, orang Yahudi seakan melawan semua prediksi sejarah. Mereka telah bertahan berabad-abad dalam keadaan tercerai-berai, namun tetap memiliki identitas yang jelas, sebuah bangsa di pengasingan. Ya. Jadi mereka tetap meyakini, saya tinggal di sini, tapi saya harus kembali ke sana karena ini bukan negeriku. Itu Yahudi kayak begitu. Kaum muslimin yang dijanjikan Nabi malah nggak pernah punya keyakinan seperti itu. Palestina adalah negeriku, tempat nanti kita akan mendapatkan kejayaan. Nah, maka taktik Yahudi menanamkan di hati kaum muslimin masalah Palestina hanyalah masalah perebutan tanah belaka. Nah, kita dibikin percaya dengan begitu, ya kan? Supaya apa? Tidak ada jiwa kita untuk merebutnya, ya. Meskipun tersebar di seluruh dunia dan sangat teraniaya, sebagaimana para Nabi Ibrani memperkirakan bahwa mereka akan dengan sabar menunggu untuk kembali ke tanah nenek moyangnya seperti yang dijanjikannya. Nah, ini yang ngomong adalah jenderalnya Napoleon. Jadi kalau bukan karena keyakinannya dengan firman Tuhan, tidak mungkin mereka sampai sekuat itu. Dan hari ini terbukti bagaimana mereka menyatukan seluruh kekuatannya untuk membentuk tata dunia baru yang berpusat di Palestina. Sekarang memang masih di Amerika, tapi nanti Yerusalem akan jadikan pusatnya. Yerusalem atau apa namanya, Al-Quds. Namanya pun sudah diganti dari Al-Quds menjadi Yerusalem. Itu versi Yahudi kan. Janji Allah dan Rasulnya bahwa akhir dari perjuangan umat Islam adalah tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah di Al-Aqsa. Nah, ini janji. Ya. Janji Dajjal, khilafah Yahudi akan tegak di Yerusalem. Janji Rasulullah, khilafah akan tegak di Al-Aqsa. Nah, ini. Periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun. Kemudian Allah mengangkatnya 23 tahun. Setelah itu datang periode khilafah ala minhajin nubuwah, ya. Khulafaur Rasyidin 35 tahun. Selama beberapa masa hingga Allah taala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan Adon, penguasa-penguasa yang menggigit kuat syariat Islam 1300 tahun, ya. Dari Bani Umayyah 90 tahun, Bani Abbasiyah 400 tahun, Bani Saljuk, Bani Ayyub dan seterusnya sekitar 200 tahun. Kemudian Turki Utsmani 600 tahun. Total 1300 tahun. Ini Mulkan Adon, raja-raja yang menggigit kuat syariat Islam. Mengapa kok disebut raja? Karena mereka mewariskan kekuasaan turun-temurun, namun dirahmati oleh Allah SWT, ya. Jadi bentuk pemerintahan itu bisa kerajaan, bisa kekhalifahan, bisa keamiran gitu ya. Yang paling penting diterapkan syariat Islam. Nah, ini kita pahami begitu. Hari ini mungkin yang paling diterima adalah republik, tapi Republik Indonesia bersyariah. Begitu kurang lebih. Ya. Sebelum bisa ke sana ya kita yang paling mungkin dulu lah gitu ya. Ya. Tahapan-tahapan. Selama beberapa masa, selanjutnya datang periode Mulkan Jabarian, penguasa-penguasa yang zalim, ya, meninggalkan syariat Islam. Ya, sudah berapa lama berlangsung? Sejak tahun 1924 sudah tidak ada lagi negara yang menerapkan syariat Islam kecuali Saudi Arabia dan hari ini Brunei Darussalam. Ya. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam. Berarti itu akhir dari seluruh episode, ya.
Ini nubuwah diangkat. Lalu datanglah periode Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin selesai dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Mulkan Adhan, raja-raja, para khilafah, para sultan yang menggigit syariat Islam 1300 tahun. Mulkan Jabarian, ya, para penguasa zalim, tiran, para diktator yang meninggalkan syariat Islam entah sampai kapan. Hari ini sedang berlangsung, ya. Hari ini sedang berlangsung. Maka tidak mungkin khilafah tegak sebelum Mulkan Adhan ini runtuh. Kenapa? Karena datangnya Khilafaur Rasyidin itu setelah Nabi wafat. Khulafaur Rasyidin digantikan dengan Mulkan Adhan karena Khulafaur Rasyidin selesai. Maka khilafah ala minhajin nubuwah tidak mungkin terwujud tanpa hancurnya Mulkan Jabarian. Nah, Mulkan Jabarian itu di mana? Ya ada di sini juga gitu loh. Ya. Jadi negeri-negeri kaum muslim berjuang mensyariatkan masing-masing. Lalu kita berkumpul di Al-Aqsa membentuk khilafah ala minhajin nubuwah. Begitu. Maka saya katakan dari sini kita bermula, di Al-Aqsa kita akan berjumpa. Tegakkan syariat Islam di Indonesia, kita bergabung nanti bersama dengan negara-negara lain menuju tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Wajib percaya. Kalau nggak percaya malu sama Dajjal. Awal urusan ini adalah kenabian dan rahmat. Kenabian dan rahmat. Kemudian berikutnya khilafah dan rahmat. Kemudian berikutnya kerajaan dan rahmat. Kerajaan tapi dengan rahmat. Karena syariat Islam dijaga. Kemudian berikutnya imarah. Keamiran dan rahmat. Karena semakin kecil-kecil kan. Tapi dengan rahmat. Apa itu rahmatnya? Dengan syariat Allah. Mungkin juga Indonesia menjadi republik yang disertai rahmat. Ketika menegakkan syariat Islam. Gitu. Amir pun diberikan rahmat, raja pun diberikan rahmat, khilafah diberikan rahmat selama menegakkan syariat Allah. Nah, itu. Jadi jangan alergi dengan istilah Republik NKRI bersyariah. Ya. Semua butuh tahapan-tahapan. Ya. NKRI bersyariah. Nah, awalnya pilih dulu presiden yang paham dengan syariah, minimal bisa khutbah Jum'ah, ya gitu ya. Jangan amin, ganti qabul gitu ya. Repot ya. Langkahnya begitu memang ya, mau nggak mau lah kita dari pelan-pelan, nggak bisa langsung ya. Langsung nanti malah kita nggak nyampe-nyampe ya. Kemudian mereka saling memperebutkannya sebagaimana gigitan keledai. Maka wajib bagi kalian untuk berjihad. Dan sesungguhnya sebaik-baik jihad kalian adalah ribat. Dan sebaik-baik ribat kalian adalah di Askalan. Ini ya. Kaum Yahudi sangat yakin dengan janji Tuhannya. Meskipun harus menunggu 2000 tahun untuk kembali ke Palestina. Kaum muslimin seharusnya jauh lebih yakin dengan janji Allah dan Rasulnya bahwa pada akhirnya kemenangan akan Allah turunkan di Palestina. Semua ini hanyalah masalah waktu, yang pasti kemenangan itu akan tiba dengan keikutsertaan kita dalam memperjuangkannya atau tanpa keikutsertaan kita. Syekh Ahmad Dad mengatakan Islam will win with you or without you. Ya. Islam pasti akan menang. Kamu ikut memperjuangkannya ataupun tidak ikut. Tapi kamu, you'll be loser without Islam. Tapi kamu akan kalah tanpa Islam. Islam akan menang tanpa kamu. Tapi kamu pasti kalah tanpa Islam. Nah, itu. Maka genggam Islam dengan kuat. Gigit dengan geraham. Itu bagian dari menegakkan syariat Islam. Nah, ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Ini jihad yang paling memungkinkan hari ini. Ya. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Ini yang saya kasih garis bawah. Dan jika kamu berpaling, tidak mau berinfak, tidak mau berjuang, tidak mau memikirkan Islam, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Jadi kalau kita tidak ikut berjuang, tidak ikut berinfak, tidak ikut membela agama ini, Allah tidak rugi, kita yang
rugi. Allah akan ganti dengan orang lain. Masjid lain mungkin yang akan lebih, ya gitu. Hamba Allah itu miliaran. Kalau kalian nggak mau membantu Allah, ya, tidak mau membantu agama Allah, Allah akan pilih orang lain yang tidak seperti kamu. Nah, saking buruknya, ya, yang tidak seperti kamu. Maka nggak ada pilihan lain. Ya, dengan apa yang kita mampu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dengan update, ya, saya rasa tadi bagian dari update bahwa yang jelas perjuangan di Palestina itu bukan hanya Hamas. Ada sebuah kesengajaan kenapa hanya Hamas yang diangkat, ya, untuk mengecilkan. Jadi Hamas adalah representasi dari Palestina. Maka agar umat Islam di dunia, tuh Palestina aja nggak semuanya mendukung Hamas, maka Mahmud Abbas disuruh ngomong. Hamas tidak mewakili Palestina, yang ngomong Mahmud Abbas. Nah, Mahmud Abbas siapa? Nah, Mahmud Abbas itu ya hampir sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ya jadi begitu. Maka ketika kemudian kita menjadikan Mahmud Abbas sebagai ulil amri, ya nggak akan membantu Palestina. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, bahwa perjuangan ini didukung oleh seluruh rakyat Palestina. Adapun suara-suara bahwa rakyat Palestina menjadi kurban dan sebagainya, ya, mereka bukan anak kecil. Mereka dari sejak kecil ditanamkan mati di sini, mati syahid. Ini mati yang penuh rahmat. Mati yang akan membawa 70 keluargamu menuju surga. Mati yang tidak akan mengalami mahsyar. Kematian yang tidak mengalami mahsyar, tidak mengalami mizan, tidak mengalami sulitnya hidup di perhitungan. Mati yang langsung disambut oleh surga Firdaus. Ini tidak mudah dan mereka terbuka setiap saat, setiap menit, setiap jam. Ya. Kalaupun mati fi sabilillah. Itu rahmat yang melebihi harta yang berlimpah. Ya. Dan mereka telah tertempa sekian lama. Dan Indonesia pernah mengalaminya, Pak. Sebelum merdeka, bukankah kita dijajah Belanda, kemudian muncul slogan merdeka atau mati, eskariman aumut syahidan. Andaikan hari itu ada yang berfatwa jangan lawan Belanda karena kalian hanya pakai bambu runcing, Indonesia tidak akan merdeka. Benar nggak? Belanda pakai pesawat, pakai tank, kalian cuma pakai bambu runcing, kekuatan nggak seimbang, ini nggak nyunah, gitu ya. Ya. Orang yang dirampok itu, dia melawan tanpa senjata, terus mati syahid. Apalagi yang dirampok adalah tanah sucinya. Ini, ya, maka mereka dengan bangga, wahai kaum muslimin, bantulah kami yang akan menjaga Baitul Maqdis, kami akan menjaga Al-Aqsa. Nah, itu. Lalu cara yang paling efektif untuk mengalahkan Islam bukan dengan menyerang Islam dari luar, tapi menghancurkannya dari dalam. Maka dilahirkanlah para tokoh-tokoh munafikin ini. Kalau di zaman Nabi saja di perang Uhud, munafiknya berapa? 300 dari 1000. Maka hari ini bisa jadi ya, sepertiga penduduk awam itu juga dipengaruhi oleh kaum munafikin, gitu loh. Zaman Nabi saja mereka sudah membangun kekuatan, membuat masjid tandingan yang disebut dengan Masjid Diror. Nah, Masjid Diror adalah prototipe kekuatan tandingan setiap kali Islam mau ditegakkan. Siapa mereka? Mereka berkulit sama, berjubah sama, berpeci sama, sholat di samping kita, namun mereka benci untuk kemenangan Islam. Nah, seperti itu selalu ada di mana-mana. Nah, yang kedua, jangan tentang masih yang muslim Rohingya dimunculkan viral untuk melakukan wilayah Palestina. Itu hanya analisa saja ya. Saya rasa itu hanya analisa sebagian saja. Tapi yang jelas bahwa memang Rohingya, Turkistan atau Uyghur adalah bangsa-bangsa yang hari ini
masih dalam penjajahan, sama seperti Palestina. Ya, adapun kemudian mereka punya akhlak begini dan begitu, ya wajar. Bangsa yang dijajah itu pendidikannya pasti tidak terjamin dan sebagainya. Maka seharusnya kita yang lebih memaklumi dan memahami. Gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan Dajjal. Ya. Untuk Dajjal mungkin akan, kalau sudah dibahas secara khusus, saya tidak berani menjawab secara khusus karena saya juga belum membaca, menyiapkan materi. Saya takut salah. Terkait The New Order dan The New World Order ini kalau kita baca dalam banyak literatur tentang Illuminati, tentang Freemasonry, itu bahwa mereka memang menyiapkan tata dunia baru sebagai tandingan dari khilafah ala minhajin nubuwah. Mereka mempelajari konsep Islam untuk menghancurkannya. Ya. Sejak kapan mereka mempelajari itu? Sejak kekalahan mereka di Perang Salib ketiga. Tokohnya siapa? Peter Venerables namanya. Petrus Venerables. Ya. Seorang pendeta di Venezia di Italia. Begitu Islam menang di Perang Salib ketiga, mereka kemudian mempelajari. Kesimpulannya, Islam tidak bisa dikalahkan hanya dengan perang konvensional. Harus diupayakan cara lain, yaitu dengan menyusupkan pemahaman-pemahaman yang sesat, dengan memecah belah kaum muslimin, maka dimasukkanlah isme-isme, sekularisme, liberalisme, ya. Kemudian Ghazul Fikri itu hasil dari studi mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka kaum muslimin punya satu kekuatan besar, semangat jihad fi sabilillah itu. Nah, mereka membangun, mereka percaya dengan keyakinan bahwa mereka akan menguasai dunia. Mudah-mudahan saya mencari buku ini apakah masih terbit atau enggak, tulisan Dr. Ali Juraisah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Yahudi Menggenggam Dunia. Itu tesis doktoral dari Dr. Ali Juraisah. Itu Muhammad Ali Juraisah menjelaskan bahwa ekonomi dunia, politik dunia, bahkan seluruh aspek kehidupan dunia ini sudah dalam genggaman Yahudi. Sebagai langkah awal menyambut The New World Order. Itu bukan fiktif, itu adalah sebuah kenyataan. Nah, kalau mau jelasnya bisa dibuka. Barangkali secara online masih ada yang jual mungkin. Penerbitnya Al-Kautsar. Nah, jadi seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan, ya, semua ini harus melalui sesuatu yang formal, maka dibikinlah LBB, dibikinlah PBB sebagai kepanjangan tangan Yahudi untuk mengatur dunia. Itu. Jadi PBB itu bukan hero, itu adalah bagian dari musuh Islam. Nah, itu sudah banyak yang ngomong kayak gini. Bahkan Najmuddin Erbakan itu udah ngomong, menyerahkan urusan Palestina ke PBB sama dengan menyembelihnya di depan mata kita. Oke. Yes. Ya, yang lainnya? Terkait dengan Islam yang apa saja menggunakan orang Yahudi kapal itu loh. Ya. Saya kurang tahu karena saya belum membaca secara detail. Mohon maaf, akan banyak pertanyaan yang saya jawab, saya kurang tahu. Karena butuh waktu untuk mempelajarinya daripada menjawab asal jawab, takut salah. Ya. Masuk beberapa pertanyaan dari beliau tentang programnya pertanyaan. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ya. Jadi bagaimana? Apakah Holocaust itu nyata atau hoax? Ya, itu adalah sebuah polemik. Ya. Apakah Hitler itu bagian dari rekayasa dan sebagainya? Saya belum membaca secara detail. Saat ini pertanyaan dari medsos tentang hadis, benarkah yang memberikan Palestina itu negara Indonesia merah putih seperti itu? Okay. Apa ini hanya pendapat ulama saja menganalisa terkait hadis yang berbunyi ada kata bersisi dari timur? Ya. Kalau kemudian harapannya dari kita itu semua bisa terjadi, bahwa pergiliran kekuasaan itu adalah sebuah sunatullah. Indonesia ini belum pernah memimpin dunia. Asia Tenggara atau Asia Timur belum pernah memimpin dunia.
Andalusia 18 tahun 800 tahun memimpin dunia itu di Eropa Barat, Spanyol ya. Turki Utsmani sampai ke Hungaria. Tapi Indonesia belum pernah muncul sebagai bangsa. Itulah harapan karena gilirannya belum datang. Barangkali nanti gilirannya di akhir zaman. Tapi itu cuma ya harapan saja. Tapi kalau melihat manusianya harus makan nasi kayaknya berat deh. Ngadepi iklimnya udah susah. Nah, coba maaf sebentar. Perhatikan kenapa dulu banyak sekali pekerja-pekerja yang di Masjid Nabawi, masjid itu dari Indonesia. Kemudian sekarang diganti orang Bangladesh, Pakistan. Ya karena tenaganya 2 kali lipat kita. Ya, kita ini gampang sakit, gampang masuk angin karena terbiasa 2 musim. Paling tambah musim durian sama musim rambutan. Nah, di sana 4 musim ini, ngadepi musim dingin kita sudah kesulitan. Nah, ini bukan mengecilkan, tapi kayaknya kok jauh deh kalau Indonesia. Ya. Kenapa? Kita bangsa yang tidak terbiasa berperang. Kita bangsa bahkan kerisnya pun ditaruh di belakang. Ya, cuma Jawa aja sih. Tapi Indonesia ini kan dijajah Jawa katanya. Saking mayoritas Jawa. Ya, hanya suku-suku yang berani ngomong di depan aja. Ya, Jawa itu kerisnya di belakang. Pelangkon itu ya di belakang begini ya. Depannya halus, belakangnya. Nah. Ini guyon aja, mohon maaf. Jangan tersinggung ya, karena udah siang. Kayaknya Indonesia agak jauh deh untuk menjadi bangsa yang membebaskan Palestina. Karena jelas di situ adalah Thaifah al-Mansurah. Kita cuma supporter saja. Nah, kalau supporter mungkin. Nah, hari ini Newportnya tidak harus datang ke sana. Ya. Kalau bisa menghack ya, keuangan Israel sampai bangkrut, itu sudah sebuah prestasi. Ya. Bank nasionalnya Israel bisa dilumpuhkan, sistem pertahanan lumpuhkan, itu sebuah prestasi luar biasa. Beberapa waktu yang lalu Malaysia menangkap beberapa mata-mata yang menculik seorang insinyur komputer dari Palestina. Ternyata dia berhasil menghack sistem Iron Dome sehingga beberapa kali terjadi error. Jadi dengan adanya komputerisasi dan jaringan global ini sangat mungkin ya. Islam ketika menang perang ada fight, rampasan perang kan. Nah sekarang rampasan perang itu bisa dengan cara menjebol rekening Bank Israel kan itu ya. Nah ini yang bisa main kayak gitu silakan ya. Pindahkan, nggak usah harus jauh-jauh, bisa dilihat depan komputer ya. Rekeningnya Netanyahu dijebol itu ya. Ini bagian dari perang. Nah, ya. Seperti yang dilakukan oleh Julid bin Sabdillah ya. Ya. Nah, bahkan Nabi mengatakan kepada Hasan bin Thabit, wahai Hasan, bikinlah puisi, ya, syair, karena syairmu menghunjam ke hati kaum Quraisy. Artinya apa? Dalam berjihad itu tidak semua angkat senjata, ada yang membuat opini, ada yang bagian masak, bahkan tadi ada bagian ngecat. Nah itu masih ada terbuka itu ngecat. Semua bisa billah. Nah kita di sini mungkin hanya supporter, tapi kalau pelaku sampai pembebas Palestina nampaknya cukup jauh jaraknya dan jauh panggang dari api. Tapi yang jelas At-Thaifah al-Mansurah. Nah, siapakah mereka? Bisa orang asli Palestina, bisa orang yang hijrah ke Palestina. Nah, kalau kita mau hijrah ke sana, insya Allah. Nah, tapi saya katakan dari sini kita bermula, di Al-Aqsa kita akan berjumpa. Kita tegakkan syariat Islam di keluarga kita, di kampung kita, kemudian di negeri kita, lalu menyebar ke seluruh dunia. Di sini aja susah, apalagi kita ke sana ya. Nabi sudah mengatakan, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir kalian menjadi rebutan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagaimana orang-orang yang kelaparan berebut makanan di atas meja makan. Pertanyaannya, apakah karena kita sedikit ya Rasulullah? Jawaban Nabi, tidak. Bahkan kalian sangat
banyak, tetapi kalian seperti buih. Nah, kondisinya seperti buih itu yang terombang-ambing tanpa kepemimpinan yang jelas, tanpa aturan yang jelas, tanpa konsep yang jelas. Lalu yang lebih mengerikan lagi adalah sabda berikutnya, ya. Allah, karena kalian tidak lagi memegang Islam, kalian tidak memegang syariat Islam, kalian terombang-ambing kemana arus berjalan. Lalu Allah cabut rasa takut musuh kalian terhadap kalian. Jadi Yahudi, Nasrani semua itu mayoritas sudah nggak takut. Yang ditakuti mungkin cuma di sana saja. Ya, ya. Dulu orang mengatakan, ya, orang Palestina bertempur seperti para hero. Sekarang hero belajar dari Palestina. Ya, itu. Para hero belajar dari Palestina. Nah, lalu yang kedua, rasa takut dicabut dari musuh kita. Nah, lalu Allah lemparkan ke dalam hati kita al-wahn. Apa itu wahn? Cinta dunia, takut mati. Nah, kenapa para pemimpin tidak berani turun? Yaitu cinta dunia, takut turun dari kursi. Jadi dia pakai kursi yang dulu sudah duduk lupa berdiri. Nah, kenapa ya tadi? Cinta dunia. Maka bahkan bangsa Arab pun hari ini meninggalkan perjuangan. Padahal mereka sangat berkecukupan, sangat lengkap senjatanya. Nah, tapi bukan senjata yang membuat kita kuat. Iman dan roh jihad yang membuat seseorang menjadi kuat. Maka batu pun menjadi senjata. Ya, intifadah pertama batu menjadi senjata, bukan batunya. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ya, bukanlah engkau yang melempar ketika kalian melempar, tapi Allah yang melempar. Maka batu akan menjadi semacam rudal, sementara rudal menjadi kayak peyem, ya. Ya, kenapa? Karena tidak ada ruh di situ. Hanya untuk bangga-banggaan. Nggak ada satupun rudal yang menyerang Tel Aviv dari Saudi. Tidak ada satupun dari Mesir. Sudah. Sementara batu-batuan lebih menakutkan Israel karena dilemparkan dengan jiwa yang penuh kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Nah ini ruhnya ini. Maka kalau kita menjaga ruh itu, mudah-mudahan perjuangan tidak akan pernah padam. Walaupun para pemimpin sudah mulai loyo. Nah, cara meloyokannya disatukan dalam persatuan bangsa itu. Jadi itu memang sebuah skenario besar, ya, para pemimpinnya disatukan. Nah, maka kita lihat bagaimana ada masyarakat ekonomi Eropa sekarang jadi Uni Eropa itu sebenarnya adalah bagian dari the New World Order. Demikian. Kenapa Yahudi mengklaim Palestina adalah sebagai negaranya? Karena memang mereka adalah anak cucu Israel. Israel itu Yakub lahir di Palestina. Tapi bukan Palestina hari ini, tapi Kanaan. Nah, wilayahnya kan mungkin cuma satu kabupaten begitu ya. Karena memang hari itu belum banyak orang. Nah, mereka mengklaim Palestina sebagai asal mereka karena di sana dilahirkan Israel, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub pindah ke Mesir mengikuti Yusuf. Lalu kemudian sampai dengan masa Nabi Musa balik lagi ke Kanaan. Itu dasarnya. Jadi mereka memang berasal dari Kanaan. Tapi Kanaan sendiri ada yang kemudian menjadi Muslim. Hari ini penduduk Palestina itu keturunan dari orang-orang Kanaan. Ya. Ada yang keturunan Arab, ada keturunan Yahudi, tapi menjadi Muslim. Ya. Yang kedua, sebetulnya janji apa? Ya janji Allah. Islam yang akan menang, janji setan kalian yang menang, gitu ini ayatnya. Kalau janji Allah akan diwujudkan, kalau janji setan pasti akan hanya tipu muslihat belaka. Bukankah orang kafir itu orang-orang yang tertipu? Ya itu. Jadi mereka dibikin yakin bahwa agamanya itu adalah agama yang paling benar. Sampai di akhirat mereka ini ucapan setan bahwa Yesus juru selamat. Mereka sangat yakin. Ya, berapa miliar yang yakin bahwa Yesus juru selamat? Lebih dari 1 miliar. Jangankan Yesus, dia Eden aja dipercaya.
Ini cara setan menipu. Maka Yahudi begitu yakin, namun akhirnya mereka akan dihancurkan. Sebagaimana firman Allah, orang-orang kafir menginfakkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah. Mereka akan terus-menerus berinfak, lalu mereka menjadi rugi karenanya, dan hanya untuk menuju jahanam mereka akan dikumpulkan. Jadi mereka yakin, tapi keyakinan itu untuk ditipu oleh iblis. Ya. Jadi itu memang mereka yakin, dibikin yakin. Nanti hanya jadi penyesalan, gitu ya. Ya. Bodong rupanya ya. Gitu. Ya. Yang baik juga bila kita cukupkan karena tadi